Untuk video kedua saya akan menjelaskan fungsi rekursif menara Hanoi menjadi solusi umum ya. Jadi pertama saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang mencari fungsi rekursif menara Hanoi. Jadi menara Hanoi. Menara Hanoi itu fungsi rekursifnya adalah Tn sama dengan 2 Tn min 1 plus 1 ya. Jadi untuk fungsi rekursif menara Hanoi adalah Tn sama dengan Tn itu adalah suku keberapa gitu ya, fungsi nilai suku keberapa misalnya ya. Tn itu sama dengan 2 Tn min 1 plus 1. Kenapa seperti ini saya akan jelaskan secara singkat. Jadi di sini dalam menara Hanoi dua piringan, kita bisa melihat bahwa caranya seperti ini. Terdapat 3 cara ya, memindahkan yang paling atas ke tiang B, lalu A-nya ditaruh di tiang T, dan terakhir piringan 1 ditaruh di tiang T. Nah, kenapa ini bisa berhubungan dengan piringan 3 atau nilai yang ketiga? Karena kan sesuai rumus ya, kalau saya masukkan T3 jadi sama dengan, misalnya saya masukkan T3 jadi sama dengan 2 T3 min 1 kan 2 plus 1. T2 kan tadi terdapat 3 langkah ya, jadi langkahnya itu ada 7. Nah, kenapa kita mendapatkan rumus ini? Karena bisa kita lihat di sini pada langkah 1 sampai 3 itu merupakan langkah dari dua piringan. Cuma perbedaannya terdapat sama di tiangnya saja, tetapi urutannya itu merupakan langkah 2. Nah, jadi seperti ini. Pertama kita pindahkan dulu cakram piringan satunya ke tiang ke tujuan, lalu kita taruh piringan 2 di B, lalu kita masukkan lagi, kita tumpuk lagi piringan 1 di atas piringan 2. Nah, ini bedanya sama cara piringan 2 itu dia cuma beda tiangnya saja, namun caranya sama seperti yang urutan 1 sampai 3 piringan ini ya. Caranya dipindahkan dulu sampai yang atas, lalu yang paling bawah dipindahkan tujuan, lalu piringan 1 ditumpuk di piringan 2. Nah, ini caranya sama saja dengan ini 1 sampai 3 dan 5 sampai 7. Nah, kenapa ini adalah yang 4 ini beda sendiri? Karena ini merupakan piringan ketiga yang ditaruh di tujuan. Jadi dia bertambah satu cara kan, sama seperti rumusnya, dia ditambah 1. Fungsi sebelumnya dikali 2 dan ditambah 1. Sama seperti ini. Cara 1 dan 3 sama seperti cara 2. Cara 1 sampai 3 dan 5 sampai 7 itu
merupakan cara 2, dan 4 sendiri itu dia beda karena tambahan piringan ketiga. Jadi rumusnya seperti ini, rumus fungsi rekursifnya. Kenapa kita mendapatkan pernyataan seperti ini, rumus seperti inilah. Lalu untuk mengubahnya ke dalam solusi umum, saya menggunakan metode iterasi ya. Jadi kita harus pintar-pintar dalam berlogika dan berasumsi. Jadi misalnya saya masukkan saja nilainya, misalnya ini T1 sama dengan 0 sama dengan 1. T2 sama dengan 2. T1 2 min 1 1 plus 1. T1 1 sama dengan 3. Lalu T3 sama dengan 2. T2 plus 1 sama dengan 7. T4 sama dengan 2. T3 plus 1 sama dengan 15 ya. Sama dengan 15 ya. Lalu T5 sama dengan 2. T4 plus 1 sama dengan T4 adalah 15 kali 2 30 tambah 1 31. Nah, yang saya dapatkan, saya lihat ya, hubungan antara hasil nilainya dan urutannya dan urutan angkanya, bahwa nilai kedua ini itu seperti 2 dipangkatin oleh urutannya dikurang 1 ya, seperti ini juga. Jadi solusi umumnya itu adalah 2 pangkat n min 1 ya, karena polanya kita bisa lihat jika 2 pangkat 3 kan itu 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikurang 1 7. 2 pangkat 4 16 dikurang 1 15. 2 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 31. Nah, jadi solusi umumnya itu adalah 2 pangkat n min 1. Dikarenakan ini semua itu seperti terlihat polanya gitu. Ini dipangkatin, ini menjadi pangkatnya 2 dikurang 1 seperti menjadi hasilnya, dan seterusnya. Jadi saya menggunakan metode iterasi ya, yang dimana metode itu dia solusinya tuh didapat dengan mudah ya, dan bisa juga kan sebaliknya semakin sukar karena kita itu hanya menganalisis saja ya, tidak tanpa menggunakan rumus. Ya, sekian, terima kasih.